mendengarkan podcast ini. Shalom saudara, kebenaran hari ini berjudul Sikap terhadap kehadiran Allah. Untuk dapat menemukan hadirat Allah dan hidup di dalamnya, seseorang harus mempercayai dan menghayati keberadaan Allah. Orang-orang Kristen yang dibesarkan dalam lingkungan gereja sudah terbiasa meyakini bahwa Allah itu ada. Keyakinan mengenai keberadaan Allah itu telah menyatu dalam kehidupan, mengalir dalam jiwanya sejak kecil. Pada umumnya mereka merasa sudah menjadi orang percaya yang benar. Tetapi sebenarnya banyak di antara mereka yang mempercayai keberadaan Allah tanpa menghayati dengan benar atau tanpa menghayati sebagaimana mestinya. Iya, hal ini dibuktikan dengan perilaku dan buah-buah kehidupan mereka. Banyak di antara mereka yang perilaku hidupnya tidak sesuai dengan kebenaran Injil. Kalau seseorang hidup sebagai orang percaya yang menghayati kehadiran Allah, maka gaya hidupnya pasti mengikuti jejak Yesus, sehingga menjadi semakin seperti Yesus. Faktanya sedikit sekali, bahkan hampir tidak ada kita temukan orang Kristen sekalipun itu pendeta yang berkeberadaan seperti Yesus. Dan ini tantangan untuk kita semua. Tantangan. Jangan puas hanya menjadi orang Kristen, bahkan menjadi aktivis majelis gereja atau pendeta. Yang penting adalah bagaimana kita makin menjadi seperti Yesus. Nah, keadaan di mana makin sedikit atau hampir tidak ada orang yang makin seperti Yesus ini membuktikan bahwa banyak orang Kristen atau hampir semua orang Kristen belum menjadi orang percaya yang benar. Mereka tidak memperlakukan Allah sebagai pribadi yang hidup. Ya, tentu semua orang Kristen mempercayai Allah sebagai keberadaan yang hidup dan nyata, tetapi perilaku mereka tidak menunjukkan bahwa Allah itu ada. Sebagian, maksud saya, orang Kristen atau sebagian besar. Suasana kekristenan di Indonesia seperti ini mempengaruhi kehidupan kerohanian generasi muda. Bukan tidak mungkin lambat laun kekristenan di Indonesia menjadi seperti kekristenan di masyarakat barat. Hal ini sangat besar kemungkinannya sebab banyak gereja di Indonesia yang doktrin dan pengajarannya berasal dari barat. Saudaraku, sementara ini semakin kuat, saudaraku, suasana dunia yang menunjukkan sikap seakan-akan Allah tidak hadir dalam kehidupan. Hal ini mempengaruhi kehidupan banyak orang Kristen. Banyak orang Kristen yang telah diracuni pemikiran seakan-akan Allah tidak ada. Menurut Rasul Petrus dalam tulisannya bahwa dunia akhir zaman akan dibawa kepada suasana di mana manusia tidak mempercayai adanya Allah. Dalam kehidupan orang-orang Kristen, sikap terhadap Allah seperti ini tanpa disadari mematikan keyakinan bahwa Allah hadir dalam kehidupan manusia. Ini merupakan pintu masuk kuasa gelap, mempengaruhi dan menguasai kehidupan seseorang. Banyak orang Kristen yang hati nuraninya menjadi gelap, sehingga membuat mereka tidak takut akan Allah secara benar. Walaupun mereka tampak sebagai orang-orang Kristen yang baik, tetapi sebenarnya mereka tidak memiliki hati yang mengasihi dan menghormati Allah secara patut. Hal ini menyebabkan mereka tidak memiliki kekudusan seperti yang Allah kehendaki, dan mereka masih mencintai dunia. Saudaraku, keadaan dunia hari ini mengkondisi orang Kristen semakin sukar mempercayai kehadiran Allah dalam kehidupan. Banyak mereka yang telah hanyut dalam sikap seakan-akan Allah tidak hadir dalam kehidupan. Hal ini terbukti dengan perilaku mereka, di mana hampir semua orang menjadikan kekayaan, kehormatan, pangkat, nafsu daging, dan lain sebagainya sebagai sumber kebahagiaannya. Mereka tidak menjadikan Tuhan dan kerajaannya sebagai satu-satunya kebahagiaan. Kerajaan surga bukan lagi menjadi tujuan hidup bagi mereka. Tidak heran kalau mereka tidak ingin pulang ke surga. Ya, bagi mereka langit baru dan bumi baru adalah dunia yang asing.
Saudara, bila keadaan ini berlangsung terus-menerus, maka sampai pada level tertentu mereka tidak bisa lagi menyadari dan menghayati bahwa mereka bukan berasal dari dunia ini. Yesus berkata bahwa kita bukan berasal dari dunia ini. Tetapi orang yang tidak bertumbuh dalam iman secara benar akan sampai pada level di mana ia tidak mampu menghayati bahwa dirinya bukan berasal dari dunia ini. Inilah keadaan orang-orang Kristen yang terhilang. Mereka tidak tahu kemana harus pulang, namanya juga terhilang. Ironisnya mereka menganggap bahwa keadaan hidup seperti itu adalah wajar. Banyak orang Kristen tidak ingin pulang ke surga, tetapi itu dianggap wajar. Inilah keberhasilan kuasa gelap yang membuat banyak orang Kristen tidak lagi menjadi perawan suci di hadapan Allah. Dan orang-orang Kristen ini telah kehilangan kesetiaan yang sejati kepada Kristus. Tentu mereka tidak menjadi perawan suci di hadapan Allah, ya. Mempercayai keberadaan Allah tidak cukup hanya berupa pengakuan di bibir saja. Seseorang yang percaya kehadiran Allah harus menunjukkan keyakinan itu dalam perbuatan, dalam sikap hidup. Itulah sebabnya firman Tuhan menyatakan bahwa iman tanpa perbuatan pada hakikatnya mati. Kepercayaan terhadap keberadaan Allah dapat ditunjukkan dengan sikap memperlakukan Allah sebagai pribadi yang hidup. Nah, banyak orang Kristen tidak memperdulikan Allah. Ya, mereka mengaku percaya adanya Allah, tapi dalam hidup dan kelakuannya sehari-hari tidak mengakui atau tidak menunjukkan bahwa Allah itu ada. Jadi perbuatan mereka mengisyaratkan itu, seakan-akan Allah tidak ada. Mereka tidak menganggap Allah sebagai pribadi yang patut untuk dihormati. Nah, karena Allah tidak kelihatan, tidak dapat dijamah dan tidak dapat disentuh, ya saudara. Dijamah itu tak dapat dilihat, tak dapat disentuh oleh mata jasmani, maka sering Allah diperlakukan atau dianggap tidak ada. Dalam kaitannya dengan hal ini, Tuhan Yesus berkata, berbahagialah orang yang tidak melihat namun percaya. Banyak orang Kristen yang mengaku percaya, tetapi sebenarnya mereka adalah orang-orang yang tidak percaya. Hal ini nampak, ya, dari kehidupan mereka yang tidak mengasihi dan tidak menghormati Allah secara patut. Tentu saja orang-orang Kristen seperti ini tidak menemukan hadirat Allah. Banyak orang di antara kita ini sebagai orang-orang Kristen yang tidak sungguh-sungguh mengalami kehadiran Allah. Jadi saudaraku, perlu saya tegaskan, saya garis bawahi, mempercayai keberadaan Allah tidak cukup hanya berupa pengakuan di bibir saja. Sebab seseorang yang percaya kehadiran Allah akan atau harus menunjukkan keyakinannya tersebut dalam perbuatan, dalam tindakan konkret yang dapat dilihat dan dirasakan oleh orang lain. Kiranya kebenaran hari ini memberkati kita sekalian. Sola Gracia.